عادي من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bab lahan ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ana mau nanya dulu tentang bab lahan. Apa itu lahan dan pembagiannya? Apa yang dimaksud dengan lahan dan pembagiannya? Ahlan. Yang mau jawab silakan. Anda coba jawab, Ustaz ya, Afwan. Ahlan, Ustaz. Ustaz siapa, Ustaz? Karis, Ustaz. Insyaallah. Ahlan, Ustaz Karis. Halo, Ustaz. Ya, Anda coba jawab sebisa. Itu Halo, Ustaz. Suaranya terputus, Ustaz. penyampaian yang disampaikan di Halo, Ustaz. Ini Ana yang gangguan atau suara antum? Masuk, Ustaz, suaranya. Suara Ustaz Harisnya nggak masuk, Ustaz. Oh. Ya, Ustaz Haris. Baik. Sepertinya ada gangguan. Tidak apa-apa. Yang lain yang ingin bantu menjawab, silakan. Bismillah, Ana boleh izin bantu, Ustaz. Ahlan, Ustaz. Ya, Bismillah. Mungkin Afan pakai bahasa sendiri ya, Ustaz. Mungkin kemarin kurang fokus menyimaknya. Lahan itu kesalahan pengucapan bacaan Al-Quran. Secara umum seperti itu. Kemudian lahan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahan jali, lahan kesalahan yang jelas. Kemudian yang kedua lahan khofi, kesalahan yang samar. Kesalahan lahan jali itu bisa diketahui oleh setiap orang Arab gitu. Sedangkan untuk lahan khofi hanya yang mengetahui tentang ilmu tajwid yang bisa mengetahuinya. Untuk lahan jali, para ulama bersepakat bahwa hukumnya haram. Karena setiap lahan jali itu berkaitan dengan berubahnya makna Al-Quran. Sedangkan untuk lahan khofi, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada juga yang mungkin sekedar makruh saja. Sedangkan bagi para guru Quran mungkin atau yang mempelajari ilmu tajwid, maka termasuk ke dalam aib ketika melakukan lahan khofi. Contoh lahan
jali diantaranya misalnya mengubah huruf, misalkan sin menjadi sod atau sebaliknya, hamzah menjadi ain jadi hamzah. Lalu contoh lainnya adalah mengurang atau menambah huruf. Terus ya yang terakhir adalah mengganti harokat saja. Mengganti harokat. Misalkan fathah menjadi dhammah. Karena ini akan mengubah struktur bahasa Arab. Kemudian untuk contoh lahan khafi diantaranya adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat arid dari huruf seperti gunnah, mad, kemudian tafkhim tartib. Mungkin itu dari anak. Baik, Ustaz. Apa yang non Arab semuanya dikategorikan, kalau terjadi kesalahan ya, dikategorikan masuk ke lahan khafi. Maksudnya non Arab gimana, Ustaz? Apaan? Nah, tadi kan di awal antum menjelaskan yang lahan jali biasanya diketahui oleh orang Arab ya. Ya. Dan sisanya ini non Arab berarti lahan khafi. Nah, pertanyaan Ana, ya. apa semua kesalahan non Arab itu masuk ke lahan khafi walaupun dari ketidaktahuan dia? Tadi Afan sedang maksud Anda itu tadi untuk yang orang Arab yang awam gitu saja terhadap ilmu tajwid pasti tahu gitu ketika membaca yang bersifat lahan jali, orang Arab yang awam itu mengetahui. Kalau non Arab wallahu a'lam. Berarti kesalahan non Arab ini termasuk kategori mana nih, Ustaz? Mungkin masuknya ke khafi saja. Masuknya ke khafi, Ustaz. Bahasa ya gitu, lebih ke bahasa gitu maksudnya. Karena tadi akan berkaitan dengan makna gitu kan. Kalau orang Arab pasti mengetahui gitu. Oh, ini berubah maknanya. Sedangkan kalau orang yang tidak mengerti bahasa Arab ya nggak tahu gitu, Ustaz. Jadi masuknya mungkin ke khafi, Ustaz. Masuknya ke khafi, Ustaz. Ya, mungkin ada sih, mungkin ada, cuma anak nggak tahu, Ustaz. Insyaallah. Yang lain sudah bagus nih dari Ustadz Iman. Atau yang lain ada yang mau menambahkan atau mengurangi mungkin? Yang lain ada? Ya, betul, Ustaz. Jadi lahan terbagi menjadi dua sesuai yang tadi antum sudah sampaikan, dan ya alhamdulillah sudah bagus, Ustaz. Untuk lahan jali memang pada umumnya diketahui oleh orang-orang yang paham bahasa Arab. Adapun orang-orang yang tidak paham bahasa Arab memang tidak mengetahui kalau bacaan yang salah itu bisa merubah makna. Tapi tetap kalaupun baik dia non Arab ataupun orang Arab, orang yang paham bahasa Arab ataupun orang yang tidak paham bahasa Arab, ketika dia terjadi kesalahan atau tergelincir lidahnya, lisannya tergelincir dan dapat merubah makna, ini masuk ke lahan jali. Ini masuk ke lahan jali. Dan ini sesuatu yang ya haram. Nah, haram ini apakah sama dengan haramnya fikih? Artinya kalau haramnya fikih berarti ketika terjadi kesalahan langsung berdosa ya, langsung berdosa atau bagaimana? Nah, ini di sini para ulama berbeda pendapat. Nah, selama status kita masih thalabul ilmi. Nih, kita kan masih thalabul ilmi ya. Ana, antum semuanya masih belajar. Selama status kita thalabul ilmi,
insya Allah itu dimaafkan. Insya Allah itu dimaafkan. Yang penting ketika kita membaca Al-Quran, diterapkan tajwidnya, wakaf ibtidanya, ini diterapkan. Begitu Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita masuk ke mana? Ke matan ya. Ya. Kita akan masuk dulu ke sifat-sifat huruf yang sudah dibagikan di grup ya. Huruf itu, setiap huruf ini memiliki sifat. Sifatnya itu kalau tidak, yang pertama, kalau tidak dia melekat selalu, atau munculnya sifat tersebut dikarenakan sebab. Nah, yang pertama, ini kita mengenal dengan sifat lazimah. Sifat lazimah atau sifat zatiyah. Artinya sifat-sifat tersebut pasti ada di tiap-tiap huruf. Di huruf itu pasti ada sifatnya. Baik huruf itu berharokat, huruf itu hidup atau berharokat, atau huruf itu tidak berharokat, artinya sukun. Sukun. Oh ya, sebentar. Anda mau nanya dulu nih. Harokat, siapa aja boleh ya? Boleh ya, harokat. Pengertian harokat itu apa? Pengertian harokat, dan harokat itu ada berapa? Ahlan. Ini kita sambil tanya jawab aja. Izin boleh menjawab lagi, Ustaz? Iya, ahlan, Ustaz. Harokat, yang Anda ketahui harokat itu artinya secara bahasa bergerak gitu saja. Harokat. Maksudnya itu ketika huruf berharokat, maka dia suaranya menjauhi makhrajnya. Misalkan sin. Sin itu kan aslinya bunyinya adalah ketika berharokat menjadi, kalau fathah menjadi sa, si. Ketika kasroh, ketika dhammah su. Nah, itu kan jadi menjauhi bunyi atau makhrajnya. Nah, jadi harokat tadi ada 3 saja, fathah, kasroh, dan dhammah. Kalau yang tamrin harokat juga bukan saja? Iya, termasuk, Ustaz. Termasuk ya. Berarti ada 6 saja. Cukup Fathah, 3. fathah. Oh, cukup 3. Ya, berarti fathah, kasroh, dhammah. Itu saja harokat. Dan sukun, Ustaz? Kalau sukun artinya sakin, diam. Maksudnya ketika huruf sukun, dia diam pada makhrajnya sebagaimana aslinya gitu. Diucapkan pada makhraj dan sifat aslinya. Baik, barakallahu fiikum, Ustaz Iman. Ya, jadi harokat itu bergerak. Harokat itu bergerak. Artinya bergerak menjauh dari makhraj. Tadi sudah dicontohkan sa. Ketika kita mengucapkan harokatnya fathah, sin yang harokatnya fathah, dia akan menjauh dari makhrajnya. Sa, dia akan menjauh, gitu. Termasuk kasroh dan dhammah. Adapun sukun, dia tetap pada keadaannya dia, dan sifatnya juga jelas, sifat hurufnya juga jelas. Baik, harokat 3, fathah, dhammah, dan kasroh. Baik, kembali ke sifat lazimah. Jadi sifat lazimah ini adalah sifat yang selalu melekat pada diri huruf. Jadi apapun keadaan hurufnya, apapun keadaannya, baik dia berharokat maupun dia tidak berharokat, sifatnya selalu menempel dan tidak bisa terlepas. Sifat ini tidak bisa terlepas. Ini sifat lazimah. Lawan dari sifat lazimah, ini aridhah. Nah, aridhah ini sifat yang kadang muncul, kadang tidak. Dikarenakan sebab. Baik. Yang pertama sifat lazimah.
yang sudah download bisa dibuka ya. Bisa dibuka ininya yang tadi di-share. Baik, yang pertama sifat lazimah. Nah, sifat lazimah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat yang memiliki lawan. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Sifat yang memiliki lawan. Yang pertama adalah jahr. Jahr. Yang pertama adalah jahr. Yang pertama, jahr lawannya hams. Jahr itu apa? Jahr itu adalah tertahannya nafas. Tertahannya nafas. Kalau jahr tertahannya nafas, berarti hams itu kebalikannya. Mengalirnya nafas. Mengalirnya nafas. Taib. Huruf hams ada berapa? Huruf hams yang terkumpul pada fahafahu syakhsun sakat. Fahafahu syakhsun sakat. Nah, ini huruf-huruf hams. Ada 10. Fa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf dengan ta. Terkumpul pada fahafahu syakhsun sakat. Lawannya berarti jahar, yaitu tertahannya nafas. Apa yang dimaksud dengan tertahannya nafas? Bagaimana cara mengucapkan huruf? Huruf-huruf yang nafasnya tertahan. Bisa atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan. Yang dimaksud dengan tertahannya nafas di sini adalah nafas tersebut ini terbentur pada pita suara atau diolah di pita suara. Jadi huruf-huruf jahar itu nafasnya atau udara itu sebelum keluar terbentur terlebih dahulu pada pita suara atau diolah di pita suara. Sedangkan lawannya berarti hams itu udara yang keluar tanpa terbentur pita suara, tanpa diolah oleh pita suara. Khususnya ini ketika sukun. Khususnya ketika sukun. Ini semua bisa dipraktekkan. Contoh misalkan fa. Ini ambil sukunnya ya, ambil sukun bukan harokatnya ya, ambil sukunnya. Fa sukun gimana? Fa sukun. Ya kan? Fa sukun. Dia terolah tidak di pita suara? Coba antum sambil antum praktekkan. Pak sukun. Enggak terolah di pita suara. Lalu ha terolah tidak di pita suara? Enggak. Sama sekali enggak terolah, sama sekali enggak terbentul di pita suara. Dan begitupun huruf-huruf yang lainnya. Baik. Jadi kalau jahar dengan hams itu kaitannya dengan pita suara. Jahar dengan hams itu kaitannya dengan pita suara. Baik. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah syiddah. Baik. Nah, syiddah ini tertahannya suara. Tertahannya suara. Syiddah tertahannya suara. Kalau yang pertama tadi jahar dengan hams itu kaitannya dengan nafas dan pita suara. Nah, kalau syiddah dengan rokhwah ini, syiddah itu kaitannya udara ya atau suara dengan makhraj.
dengan makhraj yang ditimbulkan, suara yang ditimbulkan di makhraj. Syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Tertahannya suara. Lawannya adalah rorkhawah, berarti mengalirnya suara. Antara syiddah dengan rorkhawah, ini ada lin umar. Nah, para ulama sebenarnya tidak menamakan ya. Cuman biasanya lazimnya yang kita kenal adalah bainiyah. Bainiyah, pertengahan. Gitu. Nah, syiddah ini hurufnya ajid kotin bakat. Ajid kotin bakat. Coba ketika antum mensukunkan hamzah, dia suaranya tertahan tidak? Misalkan baksa, kata baksa, ba hamzah sukun dengan sin, baksa. Suara tertahan tidak? Baksa, tertahan. Baksa, dia tertahan. Dia tertahan di makhraj. Baksa, dan tertahan full, habis. Dan suaranya itu habis. Gitu, suaranya habis. Dan ini huruf-hurufnya ajid qatin bakat. Hurufnya ada 8. Ajid qatin bakat, hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, kaf dengan ta. Semua huruf-huruf 8 ini ketika sukun habis suaranya. Suaranya habis. Nah, lawannya adalah rokhawah. Lawannya rokhawah berarti mengalir. Ketika sukun dia mengalir. Contoh sin, as, nah mengalir. As, is. Contoh lain misalkan shin juga sama. Ash, ish, sama. Misalkan fa, af, if, sama, dia mengalir. Dan dia harus mengalir ya. Dia harus mengalir dan harus sempurna mengalirnya. Mengalirnya harus sempurna. Antara syiddah dengan rokhawah ini ada namanya bainiyah. Bainiyah ini pertengahan. Jadi tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu dialirkan juga. Tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu dialirkan. Kalau bisa kita gunakan masa. Syiddah berarti ketika dia tertahan, dia masanya 0. Tidak ada masa yang mengalir. Dia masanya 0, tidak ada huruf yang mengalir. Suaranya tidak ada yang mengalir. Dan rokhawah berarti satu masanya. Dan bainiyah berarti setengah masanya. Bainiyah setengah masa atau setengah harokat. Ana ulangin, syiddah berarti tanpa masa, tanpa jeda, tanpa masa, dia langsung habis di makhrajnya. Selanjutnya rokhawah, dia mengalir satu masa, satu masa. Dan antara syiddah dengan rokhawah bainiyah. Berarti setengah masa atau setengah harokat. Kenapa para ulama membahasakan seperti ini? Karena di Al-Quran kita akan menemukan 2 sukun. Di Al-Quran kita akan menemukan banyak sekali 2 sukun. Contoh misalkan kata apa ya? Kata bil amni. Contoh bil amni. Ketika ini sama-sama bainiyah ya. Sama-sama bainiyah. Oh ya, huruf bainiyah itu ada 5. Afwan, sampai kelewat nih. Huruf bainiyah ada 5, yaitu lin umar, lam, nun, ain, mim dengan ro. Kalau contoh tadi bil amni ketika waqaf, bil am, nunnya juga sukun kan? Sukun arid. Berarti kan ada 2 sukun. Mimnya setengah harokat, nunnya juga setengah harokat. Gitu. Gimana cara mengucapkannya? Cukup bil
Bil am cukup. Jadi bukan bil amen, tidak bil amen. Kenapa? Karena kita kembali ke sukun huruf. Nah, asatid, sukun huruf itu, sukun huruf itu adalah jiwanya huruf. Jadi huruf-huruf yang sukun ini adalah jiwanya huruf. Ketika kita mau mengucapkan atau kita mau melatih huruf-huruf, ini sebaiknya dilatih dari huruf yang sukun dulu. Huruf yang sukun. Nah, untuk asatid yang sudah pernah ujian FL, pernah ujian fasal tulisan, nah sudah merasakan sukunnya huruf ya, sudah merasakan sukunnya huruf, bagaimana membaca huruf yang sukun 2, huruf yang sukun 3, huruf yang sukun seluruhnya 5, 10, bahkan sampai 13 huruf seluruhnya sukun. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, asatid yang sudah pernah FL dengan kami ini sudah merasakan ya. Nah, kita kembali lagi. Contoh misalkan fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Di akhir ini kita menemukan ro sukun dengan do sukun. Ro sukun dengan do sukun. Ro sukun. Nah, ro sukun berarti sifatnya apa ini? Ro sukun. Bainiyah. Ya kan? Bainiyah. Hurufnya lin umar. Bainiyah. Berarti setengah harokat. Do sukun. Do sukun. Sifatnya apa? Rokhwah. Rokhwah kan? Berarti satu harokat. Nah, ketika kita berhenti fil arub. Nah, mana sukun yang lebih lama? Sedikit lebih lama. Berarti sukun do. Ya kan? Karena sukun ro ini setengah masa, sukunnya do ini satu masa. Berarti kurang lebih seperti ini. Fil arub. Fil arub. Ro-nya setengah masa, do-nya juga setengah masa. Contoh lain, misalkan banyak yang mengucapkan yaqobidun. Banyak yang mengucapkan yaqobidun. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi nih bidun itu sudah tidak ada lagi karena kita kembali ke sukun. Nah, ingat, pokoknya sukun itu adalah jiwanya huruf. Nah, inti kehidupan huruf itu ada di sukun. Ada di sukun. Do sukun dan nun sukun. Berarti mana yang lebih lama? Do dulu ya. Do yang lebih lama sedikit. Karena do ini sifatnya rokhwah, berarti mengalir ya. Berarti mengalir. Mengalirnya satu masa. Nun ini mengalirnya mengalirnya setengah masa. Berarti yaqobid. Sukun do gimana? Sukun nun gimana? Digabungkan saja. Yaqobid. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Ini masih banyak ya, masih banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an yang sering kita temukan dua huruf yang sukun. Dipakai takaran ini dipakai ya, karena ini yang lazim digunakan saat talaki. Saat talaki ini yang sering digunakan. Baik. Setelahnya yang ketiga, isti'la. Istilah itu apa? Istilah itu adalah naiknya pangkal lidah. Afwan, kalau bisa kita gambarkan, ini ujung, ini tengah, ini pangkal. Pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Tapi tidak sampai menempel. Tidak sampai menempel. Nah, ini isti'la. Lalu lawannya adalah istifal, yaitu merendahnya pangkal lidah. Baik.
Huruf isti'la ini ada 7. Khusodol tinkil. Ada 7. Huruf istilahnya ada 7. Dan ini tebal. Ini tebal, ini tafhim. Tafhim, walaupun nanti ada beberapa huruf yang tafhimnya ini tafhim nisbi. Artinya tafhim secara teori, tapi secara praktek dia gimana ya? Secara praktek lebih lemah daripada tafhim biasa. Tapi tidak bisa kita sebutkan, tidak bisa kita sebut dengan tarkik juga. Nggak bisa disebut dengan tarkik juga. Istilah tafhim nisbi, asatidz sekalian, ini adalah istilah kontemporer. Jadi tidak dikenal di kitab-kitab turos. Kitab-kitab tajwid yang turos, ini tidak dikenal tafhim nisbi. Ada tidak para ulama yang masih berpegang teguh dengan istilah-istilah zaman turos? Ada banyak. Ulama-ulama yang berpegang teguh itu banyak. Termasuk ya tadi, mereka juga menaket. Menaket itu mengevaluasi, bisa dibilang juga mengkritik lah. Bisa juga bilang mengkritik istilah-istilah tafhim nisbi. Kenapa? Karena akan ada pandangan bahwasanya yang nisbi itu adalah lemah atau tidak tafhim. Nah, ini yang dikritik, sedangkan seluruhnya ini adalah tafhim. Tapi ala kulli hal, secara praktek ini tidak ada perbedaan antara ulama yang menggunakan istilah tafhim nisbi ataupun ulama yang tidak menggunakan istilah tafhim nisbi. Nah, begitu. Secara praktek yang kami dapati ini sama saja. Tapi ini hanya istilah saja. Baik. Ini istilah ya. Istilah. Ketika dia dengan derajat tafhim yang tinggi, ini secara umum dulu ya, secara umum. Sekali lagi asatidz, kalau ingin detailnya mungkin bisa sambil menyimak rekaman kami di Telegram tentang tafhim dengan tingkatan tafhim. Ini secara umum terlebih dahulu. Baik. Kalau dia tafhim yang tinggi ya, ini pangkal tidak sekedar naik. Pangkal tidak sekedar naik, tapi keadaan lidah ini tidak rileks. Nah, keadaan tafhim, keadaan istilah, keadaan tafhim, ini pangkal lidah naik dan keadaan lidah tidak rileks. Atau keadaan lidah agak sedikit kuat, agak sedikit tegang, agak sedikit kuat. Nah, ada beberapa yang kesulitan menafhimkan huruf-huruf. Nah, simpelnya asatidz sekalian, karena ada huruf yang pangkal lidah naik tapi tidak tebal. Contohnya huruf kaf. Coba, huruf kaf kan menggunakan pangkal lidah naik ke langit-langit atas kan, di tempatnya kaf. Ya, di tempatnya kaf. Kira-kira pangkal lidah naik nggak? Nggak sekedar naik, tapi menempel. Bahkan menempel. Terus huruf kaf, tafhim tidak? Tidak. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk melatih tafhim? Cara kita melatih tafhim sebenarnya simpelnya, pangkal lidah ditarik saja ke dalam. Pangkal lidah ditarik saja ke dalam. Misalkan so, bo. Pangkal lidah tarik saja ke dalam. Nah, kalau pangkal lidahnya kita tarik ke dalam, ini otomatis keadaan lidah ini agak sedikit kuat nih. Agak kuat nih. Lidah kita itu agak kuat, nggak rileks lah. Nggak rileks. Nah, ini menghasilkan tafhim. Nah, ini simpelnya. Jadi simpelnya pangkal lidah kita tarikan ke dalam. Kita tarik ke dalam. Ini semuanya ya, semua huruf tafhim, semua huruf tafhim.
Istilah 7. Istilah 7. Tadi nanti ada yang dengan tingkatan tafhim yang tinggi, ada yang kurang tingkat tafhimnya. Huruf-huruf yang, ini secara umum dulu, secara umum, huruf-huruf yang tingkat tafhimnya kurang, ini biasanya pada huruf qaf, kho yang berharokat kasroh. Qaf, kho dengan ghain yang berharokat kasroh. Walaupun nanti ada lagi pembagiannya. Nah, setidaknya qaf yang kasroh, dia tidak seperti ini cara pengucapannya. Tidak misalkan qaf kasroh tidak seperti qi. Nah, ini bukan sampai apa ya? Bukan sampai terjadi pantulan makhraj ya. Qi. Enggak seperti itu. Yang kasroh cukup biasa saja. Qi. Cukup dia rendah dia. Emang tafhimnya rendah. Tafhimnya rendah. Qi. Qaf. Kho juga sama. Qi. Lalu ghain juga sama. Ghi. Nah, berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Misalkan sod. Dia keadaannya sama. Walaupun secara tafhim dia agak sedikit sekali. Saking sedikitnya ini para ulama ketika sod kasroh itu nggak boleh senyum. Si. Jadi nggak boleh terlalu ditarik. Si. Seperti huruf kho ditarik. Si. Nah, itu nggak boleh. Nah, begitu. Itu huruf kasroh. Huruf yang berharokat kasroh. Adapun yang fathah dengan dhammah tidak ada ikhtilaf di sana. Lawannya adalah istifal. Istifal itu berarti merendahkan pangkal. Kalau pangkalnya rendah, berarti hukumnya tarkik ya. Tarkik. Tipis. Baik. Selanjutnya, itbaq. Itbaq ini artinya tertutupnya aula tengah lidah. Jadi tidak sekedar pangkal lidah yang naik, tapi aula tengah lidah pun tertutup. Artinya tertutup dengan langit-langit. Jadi tidak hanya sekedar pangkal yang menempel sempurna di langit-langit, tapi aula tengah lidah juga sama. Nah, ini hurufnya ada 4. Sod, bod, po dengan vo. Nah, ini yang tadi yang kami sampaikan. Para ulama sepakat sedikit sebenarnya. Ini yang ketika kasroh dia agak lebih rendah sedikit sebenarnya. Tapi para ulama ini kebanyakan sepakat. Apapun keadaannya tetap sod, bo, po dengan bo ini tetap tafhim. Walaupun nanti ada yang membedakan. Ketika kasroh dia sedikit lebih rendah, sedikit saja lebih rendah. Nah, lawannya adalah infitah. Artinya terbukanya aula tengah lidah. Terbuka aula tengah lidah. Baik. Semua huruf itbaq pasti huruf isti'la. Tapi tidak semua huruf isti'la adalah huruf itbaq. Sama juga. Semua huruf infitah adalah istifal, tapi tidak semua huruf istifal adalah infitah. Baik. Yang terakhir yang memiliki lawan ya, adalah idlaq dengan ismat. Ini tidak ada hubungannya dengan makharijul huruf, tidak ada hubungannya dengan fasahatul huruf. Tapi ini ada hubungannya dengan bahasa Arab. Nah, kalau kita mau menggali lebih dalam
tentang idlaq dengan ismat, ini ada kaitannya dengan bahasa Arab. Nah, maka para ulama ini sedikit sekali yang memasukkan idlaq dengan ismat ini sebenarnya ke pembahasan ini. Tapi termasuk Imam Syatibi juga beliau memasukkan. Walaupun tidak ada hubungannya dengan fasohah, tapi tidak bisa terlepas. Idlaq itu apa? Mudah diucapkan. Artinya huruf-huruf ini makhrajnya, tempat keluarnya itu lebih dekat dengan bibir, dengan tempat keluar. Jadi dia makhrajnya lebih dekat. Sedangkan ismat ini istilahnya disebut ismat karena sulit diucapkan, karena dia agak lebih dalam dari tempat keluar. Tapi ala kulli hal, idlaq dengan ismat ini tidak ada hubungannya dengan fasahatul lisan. Baik, jika asatid melihat huruf yang kami warnai dengan warna hijau ya, warna hijau, ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat yang kuat. Sifat yang kuat. Adapun yang tidak kita warnain, yang putih ya, yang enggak kita warnakan, ini yang sifatnya lemah. Dan yang kita warnai agak coklat muda, ini tidak keduanya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memasukkan bainiyah atau din Umar ini masuk ke kategori kuat. Ada juga yang tidak memasukkan pada kategori kuat. Tapi secara umum saja, secara umum. Nah, yang ingin kita sampaikan seperti ini. Nah, ini sekaligus kita tatbik ya, tatbik huruf. Contoh misalkan, ini bantu jawab ya. Misalkan huruf sin dari sifat yang memiliki lawan, huruf sin ini apa saja sifatnya? Ahlan. Sin. Sama hamas. Yang pertama, yang ini kuat ya, yang ini kuat, yang ini lemah. Yang ini kuat, ini lemah. Yang pertama, sin, apa Sat? Hamas. Hams, berarti lemah Sat ya. Satu lemah. Kemudian rokhawah. Dua lemah. Yang ketiga istifal. Tiga lemah. Yang keempat infitah. 4 lemah. Cukup, ini dulu Sat. Yang kelima ismat. Itu misalnya. Ya, ismat dengan idlaq tidak kita hitung. Karena para ulama berbeda pendapat ya di sini ya. Kita hindarkan aja dulu. Jadi tidak kita hitung. Berarti sin ini ada 4 lemah nih, Sat. Yang lemahnya 4 dan tidak ada yang kuat. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya tatbik huruf ketika kita mengucapkan huruf sin itu tidak boleh kuat. Tidak boleh kuat. Jadi pengucapan huruf sin harus lemah. Sa, as, is, dia lemah. As, is, sa. Tidak boleh kuat. Nah, ini asatid bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan contoh lain. Misalkan huruf sod. Huruf sod, Ustaz. Huruf sod yang pertama hams juga hams. Pertama hams, lemah. Kedua rokhawah. Lemah. Yang ketiga isti'ala. Istilah kuat. Yang keempat itbaq. Itbaq kuat. Sudah cukup Sat ya. Berarti 2 lemah, 2 kuat. Berarti ketika pengucapannya dia sod ini tidak terlalu dikuatkan gitu. Berarti nanti yang antum mainkan ini tafhimnya gitu. Yang antum mainkan ini tafhimnya, bukan menempelnya lidah ke makhraj. Tapi yang dimainkan adalah tafhimnya.
Gitu. Ketika mengucapkan huruf, nah ini shad. Contoh terakhir, Ustaz, terakhir. Misalkan ba. Terakhir, Ustaz, ba. Ba. Yang pertama jahar saja. Ba, jahar. Pertama jahar, kuat. Apaan? Kuat. Yang kedua syiddah. Syiddah kuat. Tiga istifal. Istifal lemah. Yang keempat infitah. Infitah lemah. Berarti dua nih. Dua lawan dua. Nah, berarti cara pengucapannya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah di antara keduanya. Nah, jadi seperti itu cara kita tatbik huruf. Cara mentatbik huruf seperti ini. Baik. Ya, Sada Eka masih ada waktu. 5 menit lagi, Ustaz. Baik, 5 menit lagi. Bismillah ya. Semoga selesai nih semua ini. Ini sifat yang memiliki lawan. Sekarang sifat yang tidak memiliki lawan. Seluruh sifat yang tidak memiliki lawan ini kita kategorikan dengan sifat yang kuat, kecuali khofa. Kalau antum lihat di layar yang paling bawah, kecuali khofa. Kecuali khofa. Nah, ini sifat yang tidak memiliki lawan ya, seluruhnya kita kategorikan kuat ya, kita kategorikan kuat, kecuali sifat terakhir yaitu khofa. Baik. Sifat sofir ini suara tambahan. Suara tambahan yang di luar suara aslinya. Ini suara tambahan. Ini terjadi pada 3 huruf. Shad, zai, dengan sin. Ada yang menyamakan sifat shad dengan ini, zai dengan ini, dengan sin dengan ini. Silakan. Tapi ala kulli hal, sifat tambahan antara shad, zai dengan sin ini berbeda-beda. Kalau kita lihat, ini shad, zai, sin. Ini makhrajnya kan sama ya. Sama. Shad, zai dengan sin. Tapi ada sifat tambahan. Nah, inilah yang membedakan nanti sifat tambahan ini. Baik. Selanjutnya qalqalah. Qalqalah. Qalqalah itu terpantulkan. Ini qalqalah ini sebenarnya pembahasan yang lumayan ya. Cukup panjang sebenarnya. Tapi begini. Kenapa huruf qalqalah yang 5 ini terpantulkan? Ada yang bisa jawab? Kenapa huruf qalqalah yang 5 ini bisa terpantulkan? Ada Ustaz. Ahlan. Karena huruf yang 5 ini punya sifat dahar dan sidah. Barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah. Betul, Ustaz. Karena huruf yang 5 ini memiliki 2 sifat yang tidak dimiliki yang lain, yaitu sifat syiddah dan jahar. Secara menyeluruh ya. Yang 5 ini itu pasti punya sifat syiddah dan jahar secara bersamaan. Adapun huruf-huruf yang lain itu tidak dimiliki. Kalaupun ada, hanya syiddahnya saja misalkan. Kalaupun ada, hanya jaharnya saja misalkan. Tetapi huruf yang 5 ini, baju di toko atau qutbu jadid, ini memiliki sifat syiddah dan jahar secara bersamaan. Baik, sekarang pertanyaan Anda, Ustaz. Dari huruf syiddah ini ya, ajid, qatin, bakat, ini kita ambil 5 huruf. Kita ambil 5 huruf, yaitu qaf, to, ba, jim, dengan dal. Nah, tersisa ini tersisa huruf hamzah, Ustaz ya. Tersisa huruf hamzah dengan
hamzah, kaf dengan ta. Di mana kaf ketika sukun. Insya Allah ini melebar gak ya? Iya, Ustaz. Sudah 55. Oh iya, sudah habis ya. Baik. Ya, kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ahlan kepada Ustazah yang ingin bertanya, mungkin hanya 2 pertanyaan untuk sore ini. Ahlan yang bertanya bisa mengacungkan tangan atau menulis di kolom komentar. Siapa ini? Oh, Ustaz Iman. Ahlan Ustaz Iman. Ya, Ikram saja. Bismillah, Ustaz. Afwan ingin menanyakan tentang ini ya tadi. Apakah kita bisa mengatakan bahwa bainiyah itu lebih kuat daripada rokhawah, Ustaz? Jadi kan memang untuk bainiyah kan tidak dimasukkan ke kuat dan lemah. Tapi bisakah kita mengatakan bahwa yang bainiyah itu lebih kuat daripada rokhawah? Kemudian satu lagi apa, Ustaz? Untuk huruf hamzah. Hamzah kan ada jahar dan sudah juga, Ustaz. Tapi kenapa tidak ada qalqalah? Segera. Ya, langsung Ustaz ya, bagaimana? Iya, ahlan Ustaz, bisa langsung dijawab. Baik. Ya, Ustaz, betul. Bainiyah bisa kita kategorikan lebih kuat dari rokhawah. Lebih kuat dari rokhawah. Karena kalau rokhawah tanpa ada tahan ya, tanpa ada suara yang tertahan, dia murni mengalir. Termasuk huruf bo. Bo itu termasuk huruf rokhawah yang bisa dialirkan selama 15 detik. Huruf bo. Bainiyah ini memang harus dialirkan setengah harokat. Setengah harokat. Kenapa? Nanti kalau tidak mengalir setengah harokat, nanti akan menghilangkan sifat hurufnya, Ustaz. Contoh misalkan huruf ro. Ro kalau misalkan tidak dialirkan setengah harokat, maka dia akan hilang takrirnya. Dan akan mempengaruhi tafhim dan taktiknya dia. Mim, nun, lam juga sama. Ketika tidak dialirkan setengah harokat, maka itmamul harokatnya kurang. Akan terpantulkan. Contoh misalkan alham. Nah, itu salah satunya kenapa itmamul harokatnya kurang. Sifat bainiyahnya kurang. Coba kalau misalkan itmamul harokatnya kuat dan sempurna. Alham. Dia tidak akan terpantulkan. Termasuk ain. Dia harus dialirkan setengah harokat. Karena kalau tidak dialirkan setengah harokat akan berbentuk seperti hamzah. Akan ikhtilaf, akan tercampur dia. Lalu hamzah. Hamzah tadi memang ingin kita sampaikan, tapi alhamdulillah ada pertanyaan ya. Hamzah juga jahar, betul. Hamzah juga jahar dan juga syiddah. Tetapi tidak termasuk qalqalah. Kenapa? Karena khusus untuk hamzah ini dikembalikan pada periwayatan. Khusus untuk hamzah ini ketika sukun tidak terpantulkan karena tiap riwayat itu berbeda-beda. Contoh misalkan riwayat kita ya, riwayat Hafs, kita kalau bertemu 2 hamzah, yang lazimnya diamalkan adalah diibdal, hamzah kedua diibdal. Contoh misalkan kata amanu, asal katanya adalah amanu, hamzah kedua diibdal, diganti menjadi amanu. Imanan, hamzah kedua diibdal menjadi asal katanya adalah imanan,
hamzah kedua diibdal menjadi imanan. Begitu. Kecuali pada kata muqsadah. Nanti di riwayat Syu'bah nanti antum ketika masuk ke juz 30 Syu'bah membaca dengan muqsadah. Sedangkan Hafs membaca dengan muqsadah. Jadi kalau untuk hamzah dia diibdalkan, Ustaz. Dia diibdalkan sesuai dengan periwayatan masing-masing. Nah, begitu untuk hamzah. Ada lagi, Ustaz? Ada Ustaz, izin bertanya dari Ustazah Yusi, kalau pita suara itu letaknya di sebelah mana ya Ustaz? Jazakumullah khair. Baik. Pita suara ini tidak bisa dijelaskan dengan verbal, Ustaz. Mungkin bisa di searching setelah ini posisi pita suara. Tapi poinnya, Ustaz, poinnya adalah ketika kita menjelaskan ke anak-anak, tidak perlu mendetail seperti yang tadi mungkin kita menjelaskan pita suara gitu, Ustaz, ya. Karena ini akan membuat anak-anak bingung. Gitu. Dan para ulama juga saling merojihkan posisi hamzah dengan posisi ha. Ini posisinya ada di mana? Gitu. Hamzah dengan ha. Apakah adanya di pangkal atau ada di pita suara? Nah, banyak sekali ulama-ulama ini yang merojihkan atau menguatkan, oh ternyata hamzah dengan ha itu adanya bukan di pangkal, bukan di pangkal tenggorokan. Bahkan ada mereka berpendapat yang lebih kuat adalah adanya di pita suara. Tapi ala kulihal, Ustadzah, ini nanti akan kembali ke bagaimana suara itu keluar. Nah, kami khawatir kalau dijelaskan sangat detail ke anak-anak, apalagi yang masih usia dini ya, ini mereka nggak paham. Jadi cara kita menjelaskan makhraj itu verbal saja, gitu. Jadi tidak perlu kita jelaskan secara mendetail. Nah, begitu saja. Mungkin poinnya di situ saja. Adapun posisi pita suara lebih mudahnya mungkin setelah ini kita melihat di mungkin banyak di Google ya Ustaz ya, tempat pita suara. Sudah. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari Ahlan Ustadz Haris. Nggak apa-apa saja kalau memang sudah mau ditutup. Ya, nggak apa-apa, Ustadz. Ya tadi nyambung aja Sat, mungkin sedikit ya terkait membedakan bainiyah sama rokhawah. Kalau bainiyah itu kan setengah Sat ya, masanya tadi. Kalau rokhawah dia mengalir begitu. Nah kalau untuk dalam pelafalan paling mudah saja misalnya surat Al-Fatihah, Bismillah ada sin di mana dia rokhawah, sama yang ayat berikutnya berarti kan dia masuk ke bainiyah. Nah, itu sebagai kita sebagai pembaca Al-Quran, bagaimana untuk takarannya Sat? Kira-kira gitu. Takarannya agar kita bisa memposisikannya dengan tepat. Alhamdu itu bainiyah, Bismillah itu sampai rokhwah. Karena rasa-rasanya selama ini kita bacanya sama saja. Bismillah, Alhamdu. Takarannya rasa-rasanya sama gitu Sat. Karena kita masih awam gitu, minta tolong dijelaskan. Iya, syukran Ustaz. Jadi memang betul sekali Ustaz yang tadi antum sampaikan. Jadi rasa-rasanya ini tidak terlalu beda Ustaz. Ini rasa-rasanya tidak terlalu beda. Tadi poinnya adalah ini akan lebih membedakan Ustaz. Ini ketika kita bertemu dua huruf. Yang satu rokhawah, yang satu bainiyah. Dan dua huruf ini sukun semuanya. Jadi dua sukun yang berdekatan. Nah, nanti biasanya naket atau evaluasi itu saat talaki. Nah, saat talaki sudah betulkah sukun bainiyah kita yang bertemu dengan sukun rokhawah. Nah, begitu Ustaz. Adapun kalau di ayat-ayat yang sukunnya ini agak tidak berdekatan gitu Ustaz ya. Memang
takarannya kita rasa-rasa agak-agak sama gitu, Ustaz. Agak-agak sama. Yang betul-betul jelas sekali yang membedakan ketika tadi, Ustaz, ketika dua huruf yang berdekatan, Ustaz. Yang satu huruf bainiyah, yang satu huruf rokhawah, dan dua-duanya ini sukun. Nah, begitu, Ustaz. Sekali lagi, kalau untuk takarannya mungkin saat laki, Ustaz. Ya, syukran, Ustaz. Apa? Alhamdulillah. Jazakumullah khair pada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita hari ini. Semoga yang bermanfaat untuk Ustadz khusus dan untuk kita umumnya. Mungkin ditutup dengan doa dari Ustadz. Ahlan, Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amal katiman sidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana bi anwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir majlisana bi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir afkarana wa af'alana bi anwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi athhar wa salbi akhyar wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan, dan pada suhba wa asli yang telah hadir pada sore hari ini untuk dakwah ini alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.